Ya. Nah, kalau kita bicara iman dari Bapak sekalian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, tubuh kita ini kan sebenarnya bukan cuma fisik aja. Ya. Tubuh kita ini, ya, Allah bekali ada ruhnya, ada jiwanya, ada hatinya, ya. Dan perangkat-perangkat fisiknya itu semua, ya, itu tadi. Kalau kita bicara tentang tadi iman, ini saya coba analogikan saja. Kita bicara analoginya iman tadi yang naik karena ketaatan atau ibadah yang dilakukan karena cinta kepada Allah, maka imannya akan naik. Maka dalam tubuh kita ini diberikan perangkat-perangkatnya, ya, untuk melakukan atau mungkin menguatkan imannya, tentunya hatinya juga, jiwanya juga, ya. Itu sebabnya, ya, kalau kita bahas tentang khususnya tentang bekam misalkan, ya, maka bekam itu kan dilakukan di mana? Kulit. Ada apa dengan kulit? Coba, pernahkah kita tadabbur kenapa bekam itu atau mungkin bentuk pengobatan bekam ini itu dilakukan di kulit? Kenapa enggak pengobatan yang lain? Apa yang Al-Quran bahas bicarakan tentang kulit? Itu dulu gitu. Sehingga ketika kita melakukan bekam itu nanti ada muncul kecintaan di sana. Ini kita sering lupa. Ya, contoh, kita tahu banyak orang, ada beberapa kata ilmuwan, ya, yang akhirnya mereka masuk Islam gara-gara tahu bahwa reseptor, ya, reseptor tubuh kita ini paling banyak letaknya ada di kulit. Ya, saya ada lihat satu serial dokumenter di Netflix waktu itu. Jadi ada orang cerita tentang apa namanya mata-mata gitu lah. Jadi itu dia ya ini ceritanya nggak bagus, tentunya bicara tentang pembunuhan gitu ya. Itu ternyata dia ngebunuh orang tadi nggak disuruh makan racun, nggak apa segala macam. Gagang pintunya itu dikasih racun sama dia, dipegang 2 menit mati. Itu dahsyatnya kulit. Ya, karena bagian paling luar tubuh kita, ya, atau bagian terbesar yang dalam tubuh kita yang paling banyak reseptornya itu ada pada kulit. Dan kulit ini Bapak-Ibu sekalian, ya, itu dia berkomunikasi dengan otak. Kulit. Kalau rangsangannya baik, ya, maka otak akan memberikan respon yang baik. Ya, contohnya apa? Rangsangan yang sifatnya kenyamanan, kan sentuhan. Jadi misalkan nih anak-anak tantrum itu, atau sebelum tantrum deh, kita bahas tentang anak-anak yang demam. Kan sekarang lagi tren tuh skin to skin. Jadi ketika demam, bapaknya atau ibunya, maaf gitu kan, bapaknya lah lebih gampang kalau ibu nanti susah ngebayangin. Bapaknya buka bajunya, lalu anak itu dibuka bajunya, dibekap skin to skin. Itu demam, untuk mengatasi demam pada anak. Jadi malam ada salah satu sahabat saya anaknya demam tinggi. Dia bilang udah dipeluk belum Ustaz? Dia bilang, sudah. Dia bilang, peluk aja. Sebenarnya kalau kita turun lagi ke bawah sedikit, ya, bahas tentang ada rasa di kulit kita, ya, turun lagi ke bawahnya, rasa itu yang menimbulkan siapa? Jawab. Ya Allah, itu jawaban standar ya. Kan bakteri. Maka semakin bagus bakteri dalam kulitnya, ya, maka semakin baik nanti yang akan dirasakan oleh orang tadi. Jadi kalau orang itu ya bakteri dalam tubuhnya itu sehat, ya, sehat maksudnya seimbang, ya, maka Masya Allah yang akan dirasakan orang lain pun, misalkan kalau dia keluarga, suami, istri, anak segala macam, itu akan beda sekali dengan orang yang bakterinya bermasalah. Bahkan orang yang bakterinya bermasalah pun lihat dari mukanya juga nggak seneng, nggak nyenengin. Ada orang Pak, muka itu nggak ada senyum-senyumnya gitu kan, ya, nggak ada apa ceria-cerianya gitu, ya, seperti itu, ya. Maka kulit ini sekali lagi dia berkomunikasi, ya, dia punya fungsi yang sangat banyak, ya, mulai dari dia organ sosial, dia bagian komunikasi dengan yang lain, ya. Kemudian dia juga sebagai penghasil sel-sel imun, ya, itu kulit tuh.